Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Selasa, cuacanya cerah ya. Meskipun kalau kemarin masih ada hujan, tapi hari ini di tempat saya cerah. Mudah-mudahan tempat Mbak Agi juga begitu ya, Mbak Agi. Ya, betul. Ya, Sama, oh, Mas Firsu. sangat cerah ya. Dan kelihatannya memang ada beberapa orang yang sedang sumringah juga gitu ya, berkaitan dengan situasi politik yang terbaru gitu, karena ada tanda-tanda realignment politik itu antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kelihatannya mulai ada kesepahaman antara Pak Hmm. Jokowi dengan Ibu Mega dan mulai ada ditemukan titik tengah gitu kelihatannya, Mbak. Nah, Mhm. soal itu yang akan kita bahas dalam Ya. percakapan kita hari ini, membaca berita di balik berita. Masih bersama saya, Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari ini, hari Selasa ya Mas Hersu. Mm-mm. Dan sepertinya ini masih merupakan follow up story dari yang kemarin-kemarin, baik pekan lalu Yes. maupun kemarin hari Senin. Yes, oke. Coba ada beritakan karena sepanjang Mhm. pekan kemarin itu ada beberapa peristiwa politik yang mungkin Mhm. orang tidak terlampau fokus karena masih hiruk pikuk soal Pak Mahfud MD ya. Pak Mahfud MD dengan Ibu Sri Mulyani dengan pajak dan sebagainya. Jadi perhatian Mhm. orang ke situ, apalagi kemarin kan ada rencana rapat kerja Pak Mahfud MD Mhm. dengan Komisi 3 bersama Kepala PPATK itu batal kan gitu, yang sudah dijadwalkan ditunggu banyak orang ternyata nggak jalan. Tapi mari kita ajak Anda untuk mundur lagi ke pekan kemarin, sepekan kemarin. Ada beberapa peristiwa yang mungkin orang ada satu peristiwa menurut saya sangat besar yang mungkin orang tidak terlampau mengeh gitu, menyadari bahwa ada ini sesuatu yang Mhm. baru. Apa yang saya maksud itu adalah bahwa Pak Luhut Panjaitan itu untuk pertama kalinya selama saya lupa berapa tahun terakhir ini itu Ya. muncul di depan publik dalam satu panggung itu bersama dengan Ibu Megawati. Ini Mhm. sebetulnya momen yang sangat langka loh ya. Ya, dan pertemuan itu Betul. terjadi di forum ABDESI ya, Asosiasi Pemerintahan Daerah, Mhm. Pemerintah Desa ya Mbak, ABDESI itu ya, Mhm. seluruh Betul. Indonesia. Dan itu di Istora Senayan ya Mbak acaranya ya. Betul. Jadi Istora Mhm. atau di Gelora Bung Di, Karno itu Mbak? di GBK. GBK ya. Ini saya Mhm. sering jumbo itu antara GBK dengan Istora. Kalau GBK itu yang paling gede ya di situ rumahnya ya Mbak ya. Betul. Mhm. Venue-nya paling gede. Jadi dan itu kemarin betul acaranya dikemas besar-besaran. Yang menarik di situ itu Pak Luhut hadir bersama dengan Ibu Mhm. Megawati. Tentu ada Pak Tito. Tapi sebenarnya simbol politiknya bukan antara Pak Tito dengan Ibu Megawati, justru Pak Luhut dengan Mhm. Ibu Megawati. Di situ ada Ibu Khofifah kalau tidak salah ya. Saya lihat Betul. ya, Iya. itu menarik, dan itu sebenarnya didahului dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati pada hari Sabtu, ya kan, Mhm. di Mhm. istana, gitu ya, ya gitu. Betul. Nah ini menarik, dan pada saat yang sama nun jauh di sana, wah gitu kelihatannya di Jawa Mhm. Timur itu Anies Baswedan sedang melakukan safari sepanjang hari akhir pekan juga kemarin, hari Jumat Iya. tanggal 17 sampai tanggal Mhm. 19 ya, sampai hari Mhm. Ahad ya, dari Jumat Iya. Sabtu sampai Ahad Mhm. Anies Baswedan Mhm. melakukan kunjungan di Jawa Timur. Dan Mhm. cukup mengejutkan. Kalau di Madura tentu kita nggak terlalu kejut ya, bukan kejut Mhm. bahwa Anies disambut luar biasa karena ini dulu kantong pemilihnya Pak Prabowo, dan kita udah tahu lah itu pasti Iya. akan segera ya itu akan pindah ke Anies Baswedan gitu. Tapi di Surabaya pun ternyata mendapat sambutan yang luar biasa Anies Baswedan ya, Mhm. di Mhm. bandara itu masa Iya. membludak, kemudian Betul. terus di Masjid Al-Akbar ketika dia melaksanakan sholat Iya. Jumat, meskipun Bawasda ya, Bawasda Mhm. Mhm. Surabaya itu Mhm. sudah berusaha mencegahnya gitu, tapi ternyata masa tetap membludak di masjid itu. Dan Iya. ini kemudian tentu kita kaitkan dengan, loh kenapa kok tiba-tiba Mhm. Hasto Sekjen PDIP jadi nyinyir banget kepada Anies Baswedan gitu, ngomong bahwa oh ini Mhm. dia apa sambutannya sepi, dan kemudian Betul. kata dia, oh ini Anies dari situ baru sadar bahwa dia Surabaya itu Mhm. lebih maju ketimbang Jakarta dan sebagainya. Yang, Iya. kesan saya ini alasannya kok logikanya nggak masuk akal lah gitu ya. Orang sekarang dengan mudah melihat di media sosial Mhm. Mhm. bagaimana masa yang membludak gitu, dan Mhm. kemudian kalau membandingkan Surabaya sama sama Jakarta yang nggak apple to apple lah ya. Mhm. Meskipun sama-sama kan Surabaya ini kalau di Jakarta mungkin sekelas satu wali kota gitu ya, wali kota Iya. Jakarta Selatan atau Jakarta Timur atau Mhm. manalah kira-kira gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bandingkan Surabaya dengan Jakarta nggak apple to apple. Nah itu Mbak saya Betul. kira yang mari kita bahas. Mhm.
Iya iya, Mas Hersu. Memang ini adalah sebuah rangkaian ya sepertinya ya, sebuah rangkaian besar yang kalau seandainya kita melihat ini akan menjadi circle-nya itu akan terlihat begitu. Ya ini puzzle-puzzle terus ini jadi Iya. mosaik besar, gitulah Semua kira-kira. menjadi sesuatu ini kok Ya. saling Hmm. berkesinambungan antara satu sama ini mengakibatkan sikap ya seperti itu. Jadi seperti misalnya saat ini memang Anies memang tidak segencar seperti sebelumnya, tapi secara berkala Anies ini kan terus kemudian selalu menjadi pembicaraan itu ada di atas begitu Mas Hersu. Nah, oke. Sebelum Anda lanjutkan, saya lupa. Ini ada satu lagi puzzle yang harus kita kita tempelkan di sini. Ya. 2 atau 3 hari yang lalu kan juru bicara KPK menyatakan bahwa penyelidikan Formula E itu akan jalan terus dan tidak Ya. dibatasi oleh waktu. Padahal kan sebelumnya Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpah Hatorangan Panjaitan menyatakan Panggabean dia minta agar kasus itu statusnya segera ditetapkan, jangan digantung gitu ya. Jangan digantung, kalau memang layak jadi penyidik, dinaikkan jadi penyidikan, ya itu akan harus dinaikkan di tingkat penyidikan. Kalau tidak ya segera dinyatakan bahwa kasus itu tidak dilanjutkan gitu ya, Mbak. Nah, ini kan artinya orang kemudian dengan mudah juga mengaitkan dengan Anies. Ini ada politik sandra terhadap Anies. Itu puzzle yang harus kita sodorkan juga. Silakan kita lanjutkan jadi mosaiknya, Mbak. Iya betul, ini mosaik yang kemudian menjadi satu dan menjadi gambaran besar yang kita bisa melihatnya sebetulnya. Yes. Jadi di sela-sela Anies itu melakukan safari ke daerah-daerah, dia kemudian melakukan kunjungan juga di luar negeri, dia menjadi keynote speaker di berbagai tempat, itu tetap juga membuat namanya menjadi tetap di atas begitu. Makanya dia selalu menjadi salah satu yang dibicarakan begitu. Jadi kalau saya melihat di media, hampir setiap hari itu memang selalu ada nama Anies melakukan doing something gitu, melakukan sesuatu dan sesuatu itu yang memang kalau bisa dilihat dari segi intelektualitasnya dan juga bisa dilihat dari segi besarnya acara tersebut, Oke. pentingnya kemudian pengakuan dia tidak hanya menjadi tokoh di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya. Sepertinya dia berada di luar negeri tapi sebetulnya itu juga mengendorse keberadaan dia sebagai kalau Yes. seorang presiden kan pergaulannya juga Ya, internasional. ya. Dan Ya. pertemuan saya kira terakhir kan ketika di Australia, meskipun dia melakukan kunjungan itu ke sebuah negara bagian gitu ya, Albanese Betul. ya di sana negara bagian. Tapi saya baca di media Australia ini untuk pertama kalinya ada kunjungan yang di satu negara bagian, tapi kemudian Gubernur Bank Sentral dan Menteri Luar Negerinya menemui si tokoh itu. Dalam hal ini Ya, adalah dan mantan perdana menteri juga. oh ya, ya ada penawar John Turnbull atau siapa namanya? Iya, iya, saya lupa namanya Mas Ya, Hersu, ya, ya. tapi Oke. disambut dengan keluarga tersebut dan tampaknya memang sudah seperti orang yang sudah kenal lama begitu Ya, yang ya, ya. Nah, oke. gitu. Saya usul, mari kita mulai pasang dulu puzzle-nya, gitu. Mhm, Nanti, mhm. baru nanti Mbak Agi silahkan menambahkan puzzle-puzzle lain, dan kemudian jadi mosaik. Saya ingin Ya. mulainya puzzle-nya itu, Mbak, Mhm. dengan foto-foto Pak Jokowi bersama Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo di Kebumen, gitu ya. Ya. Ya, Ya. berlangsung di Kebumen. Kalau nggak salah Mhm. hari ini atau kapan ya, Koran Tempo udah mulai juga memuat itu. Jadi ini Mhm. merupakan salah satu indikasi bahwa kelihatannya Pak Jokowi akhirnya mempunyai opsi untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo, gitu ya. Mhm. Dan ini kemudian ada kaitannya dengan pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi di sana hari Sabtu kemarin, yang dari Mhm. situ menyatakan bahwa Pak Jokowi mengaku membisiki soal calon presidennya, gitu ya. Mhm. Siapa yang calon presiden yang disodorkan oleh Ibu disarankan, dan Pak Jokowi itu katanya memberikan data berupa angka-angka, gitu. Data-data angka ini maksudnya hasil Ya. survei ini Hasil penting. survei, Ya itu betul. saya Mhm. saya mau menaruh itu puzzle pertamanya, Mbak. Oke, silakan Anda lanjutkan. Ya. Iya, jadi itu tentu berkaitan ya ketika kemarin di Kebumen itu bukan panen rayanya foto itu yang kemudian menjadi viral, tapi adalah keberadaan Pak Jokowi di mana fotografernya juga sepertinya itu sebenarnya sudah diskenariokan bahwa nanti akan ada tiga sosok ini yang kemudian akan menjadi viral yaitu Pak Jokowi, Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Padahal di situ panen raya tentunya di mana-mana dari presiden ke presiden berikutnya begitu biasanya itu yang berperan adalah Menteri Pertanian Mas Hersu dan kemudian juga jajarannya yang berkaitan ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, kadang Perindustrian juga datang. Jadi artinya mereka yang satu link begitu ya dia di situ. Tapi yang menjadi sosok tentunya adalah Menteri Pertanian. Tapi pada panen yang di Kebumen kemarin kita tidak melihat sosok dari Pak Syahrul Yassin Limpo begitu. Seolah-olah dia tidak ada di situ. Bahkan ada media yang menyebutkan
bahwa Pak Sil ini tidak datang ke panen Kebumen, dia hanya datang ke panen berikutnya yang ada di Jawa Timur. Saking viralnya itu foto dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama juga dengan Pak Ganjar. Nah, dari situ kemudian media mulai paham bahwa Pak Jokowi sepertinya memang sudah mulai fokus gitu ya untuk mengendorse pasangan dari Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Kemudian menjadi viral juga bahwa keinginan Pak Jokowi memang ke situ begitu. Ya, Dan ya, itu ya. kemudian Dan dilanjutkan ini dengan saya hasil kira hasil survei. ditopang. Nah, kalau kita mundur sebentar, banyak sekali Mhm. lembaga-lembaga survei yang Iya. kemudian menunjukkan, mempublikasikan hasilnya yang Mhm. diamplifikasi oleh media-media bahwa pasangan Prabowo dengan Ganjar Pranowo itu, ya, itu kalau dihadapkan dengan pasangan Anies dengan AHY dia lebih unggul, gitu ya. Betul. Nah, jadi Mhm. itu mungkin yang dimaksud dengan angka-angka yang disodorkan oleh Pak Jokowi kepada Jokowi. Ibu Betul. Megawati gitu. Nah, Mhm. menurut saya mungkin angka-angka ini satu bicara tentang gini deh, yang bahasa mudahnya mungkin kita coba rekonstruksi gitu ya. Mhm. Eh, Pak Jokowi pasti menyodorkan pada Ibu Megawati. Oke, dia tahu bahwa Ibu Megawati menginginkan Puan, tapi angkanya seperti ini loh. Ini kan Mhm. kita Ya, kaitkan lagi dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Mbak Puan beberapa waktu yang lalu. ya, Mbak betul. Puan minta semacam restu dari Pak Jokowi dan pada Mhm. waktu itu kan Mbak Puan diberi waktu untuk menaikkan elektabilitasnya oleh Mhm. Pak Jokowi dan tawar-tawaran angka Betul. elektabilitas kan pada waktu itu kan Mhm. begitu. Tapi Iya. rupanya sampai waktunya termentok gitu ya. Dan Mhm. kemudian Ibu Megawati disodorin angka yang seperti ini loh. Nah, menurut saya jadi lebih masuk akal kalau kemudian disodorkan Ganjar yang jadi wapresnya Prabowo, bukan Prabowo wakilnya Pak Ganjar kan Mhm. gitu. Mhm. Karena menurut kita kan kemarin bicara bahwa pasti concern Ibu Megawati itu Ibu Megawati tentu tetap ingin menang pemilu, tetapi dia juga menyelamatkan partainya. Bagaimana? Ya. Dan kemudian Mhm. menyelamatkan Trah Soekarno kan begitu ya. Mhm. Kita Mhm. selalu ngomong dulu kalau Ganjar Pranowo yang dijadikan presiden Mhm. itu ya selesai itu Trah Soekarno karena dengan itu potensi Ganjar untuk jadi Mhm. dua periode itu besar dan kemudian setelah itu ya kita nggak tahu apakah Ibu Megawati masih tetap sehat dalam kondisi sehat setelah Mhm. 10 tahun yang akan datang dan masih tetap bisa menjaga eksistensi Trah Soekarno kan gitu. Tapi kalau Mhm. kata Pak Prabowo kan satu memang udah ada kedekatan yang cukup lama antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Nah, kalau kita kaitkan lama ada janjian batu Mhm. tulis antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kan begitu ya. Meskipun belakangan Pak Prabowo merasa dikhianati. Dan kalau kembali lagi kalau jadi peluangnya Ibu Megawati untuk mendukung Pak Prabowo itu masih besar juga dia merasa oke gue bayar utang waktunya ini dan kemudian kalau Pak Prabowo yang menjadi apa presiden itu saya kira ini dua-duanya bisa diterima oleh Ibu Megawati maupun Pak Jokowi ya. Ibu Megawati masih merasa kalau Pak Prabowo kan cuma satu periode pasti kan gitu ngitungnya Mhm. ya secara Mhm. kalkulasi dari sisi usia juga Pak Prabowo mungkin satu periode. Sementara Pak Jokowi tentu merasa nyaman juga karena Pak Prabowo kan dalam waktu belakangan ini bolak-balik muji-muji Pak Jokowi luar biasa gitu akan mengaku sampai dia merendahkan diri menyatakan sedang dididik oleh Pak Jokowi untuk belajar apa soal mengurus negara. Kalau saya jenderal, saya kalau ngurus pasukan, kalau perang dan sebagainya saya lebih sudah pintar lah, sudah hebat lah gitu. Kira-kira bahasanya begitu ya. Saya lupa bahasa persis seperti apa. Tapi kalau urusan negara, ya saya mesti belajar sama Pak Jokowi gitu loh. Jadi Mhm. kelihatannya itu Iya, sebenarnya. iya, iya, betul sekali. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo belakangan ini kan dia mengatakan dia pergi kemana saja, jadi istilahnya ditenteng oleh Pak Jokowi. Jadi kemana pun Pak Jokowi pergi, di situ ada Pak Prabowo. Nah, sepertinya itulah makanya saya ini seperti orang yang sedang dididik untuk menjadi walaupun tidak diucapkan itu secara keseluruhan, tapi untuk dididik menjadi presiden, untuk menjadi pimpinan berikutnya menggantikan Pak Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo selalu mengatakan sebelumnya bahwa dia akan meneruskan warisan Pak Jokowi, akan meneruskan program-program dan proyek-proyek Pak Jokowi. Nah, itu sudah menjadi sepertinya yang diinginkan Pak Jokowi yang menjadi penerusnya kan itu. Dan kita juga tahu bagaimana Pak Prabowo juga bertemu dengan anak Pak Jokowi, bertemu dengan Mas Gibran dan sebagainya. Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk menitipkan karir anak-anaknya, untuk menitipkan masa depan anak-anaknya kepada Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo kemudian bertemu dengan Bobi di Medan. Dari situ kita juga bisa melihat bahwa sesudah eh, dari ikut Pak Jokowi kemana-mana, kemudian bertemu Gibran, kemudian bertemu Bobi, dan Pak Prabowo mengatakan bahwa saya ini sedang dididik. Dan hari ini juga Pak Prabowo itu yang menyambut Pak Jokowi ketika Pak Jokowi
datang ke Papua. Jadi ini memang begitu dekatnya sekarang antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kita jadi sudah bisa melihat ini memang puzzle-nya ini sudah makin terbentuk dan makin kelihatan kemana arah dari Pak Jokowi setelah ke sana ke sini mentok, begitu kan Mas Herslu? Oke, dari Pak Jokowi dan kemudian juga willingness dari Ibu Mega, ya Iya, kan? Gitu iya, ya. Gitu. betul, Karena betul. tadi sekali lagi Pak harus dilihat bahwa Pak Luhut itu adalah orang kepercayaan dari Pak Jokowi, Pak orang Jokowi. yang harus bisa menjaga, mengamankan kepentingan-kepentingan Pak Jokowi dan tentu saja kepentingan dari Mhm, Pak sorry, dari kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan Pak Luhut sendiri juga gitu mhm, ya. betul. Dan Mhm, Prabowo ini juga figur yang sangat dekat juga dengan Pak Luhut. Ini seniornya, ini Pak. Dan betul. Pak Luhut saya kira bisa menggaransi gitu ya kepada Mhm, Pak mhm, Jokowi bahwa kalau Prabowo presidennya saya bisa terjagalah kepentingan Pak Jokowi kan gitu mhm, ya. mhm, Salah satu yang visual yang mungkin kemarin sempat ramai di media sosial itu adalah ketika Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura, kunjungan ke mhm, Singapura kan di situ semua mhm. menteri hadir dan Ya. ada satu momen ketika Pak Prabowo datang dan kemudian dia memberi hormat kepada Pak Luhut, dia lapor hadir, nah gitu terus dan kemudian dia Pak Luhut seperti sebagai seorang seniornya terus manggil Prabowo dan mereka bicara pojok memojok ini video ini Anda bisa Mhm. saksikan. Dari Amerika nih. Oh ya. Itu Sunda Jawa, Pak. Y-nya Jawa. Bahanya Sunda. Dia Mhm. narik terus mereka ngobrol berdua. Jadi kelihatannya ini Mbak mosaiknya itu dari semua dan jadi artinya eh, eh, tetap Pak Ibu Megawati merasa bahwa dengan cara begitu tetap kadernya yang maju juga dalam hal ini Ganjar Pranowo, tetapi dia diberikan jaminan PDIP tetap aman di tangan Mhm. dengan komposisi dua orang ini kalau Prabowo dengan Pak Ganjar gitu. Dan Mhm. yang berikutnya termasuk Soekarno juga secara kalkulasi aman karena dengan cara begitu kalau wakil presiden kan tidak akan terlalu punya kekuatan yang sebesar presiden. Itu Mhm. saya kira gitu. Nah, tapi Iya. pertanyaannya kemudian orang, nah, kenapa kok terus apa kaitannya dengan Anies Baswedan gitu kan? Itu yang mesti pertanyaan. Iya, Jadi ini kita tambahi lagi Mas Hersu, bagaimana mereka terus kemudian bahwa kita melihat mereka mereka semakin mendekat gitu ya, seperti antara Bu Mega dengan Pak Luhut ini bagaikan kutub utara dan kutub oh selatan yang iya 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 betul. selama ini kita melihat itu sepertinya tidak mungkin mereka bersatu dan kemudian mereka justru saling mendekat pada acara kemarin hari ulang tahun Undang-Undang Desa yang ke-9 di GBK itu ya Mas Hersu. Ya Dan betul. bahkan untuk acara tersebut, seingat saya GBK kemarin kan dipakai untuk acara apa grup musik dari Blackpink ya. Blackpink ya, Blackpink dan itu Pak Erick Thohir itu sempat marah begitu karena memang rumputnya itu jadi rusak dan sebagainya dan ini sesudah ini harus diperbaikan tidak tidak boleh gitu dipakai dipakai lagi begitu Ini untuk Pak acara Erick dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PSSI ya. sebagai ketua umum PSSI karena itu kan akan digunakan untuk ajang internasional tapi akhirnya juga toh dipakai juga untuk acara Ya ya nggak tersebut bisa kalau begitu nggak bisa yang lah. yang Dan bahkan menghendaki CFD gitu saja di kan ya iya yang CFD saja menghendaki yang dihilangkan gitu. berkenan adalah presiden ada Ibu Megawati nggak akan berani marah. Nah ini tentu saja kita tahu kenapa Anda tadi menyebut kutub utara dan kutub selatan itu kan ini tahu sekali bahwa Ibu Megawati bahwa sebenarnya mastermind dalam penundaan Mm-mm. pemilu itu kan Pak Luhut ya. Tahu. Dan ya gitu kita ingat, saya jadi teringat cerita itu ketika kalau tidak salah bulan Maret tahun 2022 nanti kita cek lagi bulannya kapan itu kan ada satu foto yang bikin heboh ketika Pak Luhut Panjaitan itu bertemu dengan Mbak Puan Maharani di Iya, Bali itu di di salah Bali. satu pertemuan Mhm. IPU ya Iya. International Parliament ya pokoknya apa itu organisasi parlemen internasional lah yang Mhm. berlangsung di Mhm. Bali kan dan Mhm. pada waktu itu katanya itu sebenarnya Pak Luhut sedang membujuk itu Ibu Megawati lewat Mbak Puan untuk menyetujui penundaan pemilu gitu. Sementara Betul. Mbak Puan dan PDIP kan dalam hal selama ini paling keras Mhm. menunda pemilu dan kita tahu kemarin ketika misalnya ada penangkapan sejumlah beberapa orang yang mafia pajak gitu Mhm. itu yang melakukan kan Kejaksaan Agung yang kita tahu punya kedekatan dengan PDIP PDIP. dan Mhm. ada politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan bahwa ini adalah
kelangkaan dari CPO minyak goreng di dalam Mhm. negeri itu Mhm. karena mafia ini bermain mengumpulkan dana untuk penundaan pemilu. Nah, gitu ya. Jadi jadi Iya, jadi dan kemarin juga yang ini sebenarnya kalau menurut saya ini ada sedikit lucu ya Mas Hersu, karena bagaimana cara mereka pada acara perangkat desa atau kepala desa kemarin di GBK pada hari Minggu itu bagaimana caranya supaya Bu Mega ini bisa satu panggung, ada alasan gitu ya, supaya Bu Mega ini satu panggung dengan Pak Luhut. Dan kemudian kita tahu di situ juga ada Ibu Khofifah yaitu orang yang sangat dekat dengan Pak ya Luhut. dengan Pak Mereka Luhut. satu pemerintahan, satu kabinet dulu di zaman Gus Dur dan kemudian setelah itu kita melihat juga Ibu Khofifah ini adalah memang kalau di kalangan wartawan atau politikus sering mengatakan bahwa sebagai orangnya Luhut seperti Ya itu. betul. Ya, dan kemarin Ibu Khofifah juga ada di panggung yang sama. Begitu juga ada Budiman Sujatmiko yang selama ini memang aktif bergerilya di tingkat bawah yaitu di pemerintahan desa dan mereka ini sebenarnya adalah pejabat-pejabat dari Abdesi dan yang satunya lagi kalau tidak salah namanya Abed Petmas kalau tidak salah ya asosiasi musyawarah perangkat desa semacam itu. Dan kemudian setelah ya kalau seandainya kita lihat itu sebenarnya seperti misalnya Pak Luhut adalah menjabat sebagai ketua Dewan Pembina dari Abdesi. Jadi sebenarnya Pak Luhut pun sebagai ketua Dewan Pembinanya sendiri dari Ya, Abdesi. ya. Ya Sementara kalau terus Ibu kemudian Mega waktu itu kemarin diundang dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP ya. BPIP. Dan kemudian satu lagi Pak Tito Karnavian itu adalah ketua Dewan Penasehat dari DPP Apetnas itu tadi yang Hmm. asosiasi perangkat desa dan kemudian juga Pak Bamsud yang juga hadir di acara tersebut dia sebagai ketua Dewan Pembina kalau tidak salah dari Apetnas juga sama dengan Pak Tito Karnavian. Jadi ini memang organisasi perangkat desa itu tidak satu tapi terpecah menjadi dua yaitu ada Ya, Abdesi ya, ya. dan ada Apetnas dan mereka ini adalah para petingginya sebagai Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan kemudian di acara tersebut kenapa mereka bisa bersatu? Mereka dibuatkan acara mereka diberikan ini sebagai tokoh gitu, diangkat sebagai tokoh, yaitu semacam penghargaan, di mana Ibu Megawati mendapatkan penghargaan tersendiri sebagai orang yang di luar Abdesi dan juga Apetnas itu mendapatkan penghargaan sendiri. Dan kemudian kenapa Pak Luhut itu juga datang? Padahal pada acara yang sebelumnya Pak Luhut juga pernah tidak datang, tapi kemarin juga Pak Luhut itu datang karena dia juga mendapatkan penghargaan, Mas Hersu. Jadi Oke. semuanya yang ada di Ini situ. canggih nih anunya ya, permainan di Iya, belakang layarnya ini canggih. Ya. betul. Jadi Jadi seperti misalnya Pak Luhut ini mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional penggerak kemandirian desa. Kemudian Pak Tito padahal juga sebagai dewan-dewan yang di atas itu mendapatkan penghargaan tokoh nasional tata kelola pemerintahan desa. Begitu juga dengan Ibu Khofifah yang ini kita tahu adalah circle-nya Pak Luhut mendapatkan penghargaan sebagai tokoh nasional peduli kesejahteraan aparatur desa. ya, Nah, tapi apa ya kalau sorry sebentar belum dilanjutkan Kak. ya, Posisinya apa kenapa Ibu Khofifah hadir di situ ya? Sebagai apa? Ibu Khofifah sendiri di Abdesi memang tidak ada jabatan. Oke. Jadi diberikan alasan dia datang karena dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh Oh, nasional ya, ya, ya. peduli Ya, kesejahteraan ya, ya, aparatur ya. desa. Ya, 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 ya. Gitu. Saya kira ini bagian juga dari pengamanan ya, karena Ya. nah ini kita masuk ke berikutnya soal hubungan dengan Anies Baswedan ya. Saya kira gitu ya. Ini jadi tetap saja dari sini kita tahu bahwa kelihatannya ada realignment politik gitu ya, ada aliansi ya, kembali mengerat hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega itu untuk mempertemukan Prabowo dengan Ganjar Pranowo kan gitu ya. Ya. Dan jelas opsinya udah pasti Caimin itu batal lah udah soal koalisi antara Gerindra dan PKB itu soal cawapresnya nggak mungkin Caimin dan itu sudah ditegaskan oleh Pak Hasim kan menyatakan kalau calon wakil presidennya Pak Caimin ya sudah tahun lalu dia deklarasi kan gitu Ya, ya. betul. Nah jadi ini memang kalkulasinya pasti gini kalau Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo berpasangan menurut survei katanya bisa mengalahkan pasangan Anies dan AHY gitu. Yang kedua jangan lupa bahwa ini kan berarti mesin politik PDIP ketemu dengan mesin politiknya Pak Jokowi. Nah ini faktornya kuat karena bagaimanapun Pak Jokowi ada mengendalikan pemerintahan. Orang Ya, seperti Pak Tito itu kan membawai kepala-kepala daerah dan sekarang setidaknya ada 272 kepala daerah yang di PLT kan kalau kita tambah dengan Papua malah ada 4 jadi 276 total. Jadi ini lebih dari 60% kepala daerah yang sudah ditangan oleh mereka dan
kenapa kita ngomong kepala daerah? Kepala daerah ini satu paket dengan KPU, KPUD, Ya, gitu ya. betul. Ya, dan KPUD ini berkaitan dengan suara, kan gitu itu yang Ya. jadi jangan dianggap enteng ini. Jadi survei dikondisikan bahwa Prabowo Ganjar itu lebih kuat, ditambah lagi mesin politik pemerintahan, mesin politik PDIP menyatu, itu akan jadi sangat berat. Nah, jadi itu skenario kelihatannya ini menurut saya kompromi di antara jalan penundaan pemilu. Kan gitu. Jadi sebenarnya tetap opsi pertama buat Pak Jokowi dan Pak Luhut itu adalah penundaan pemilu. Itu opsi pertama. Itu yang disindir oleh Anies, ada seorang Menko ingin mengubah konstitusi. Itu kan maksudnya pasti itu Pak Luhut. Dan itu berdasarkan konstitusi itu adalah dengan soal 3 periode. Kan itu sebenarnya ya. Jelas. Jadi satu kita sebut bahwa opsi yang utama tetap penundaan pemilu. Tapi kelihatannya ini agak sulit untuk dilakukan karena Ibu Megawati tetap bersikeras tuh. Opsi yang kedua tadi itu pertemuan antara memasangkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo, dan itu berhadapan dengan Anies Baswedan, ya Mbak ya, itu dalam posisi dengan Anies Baswedan. Tetapi opsi yang ketiga yang kita harus lihat itu ada kemungkinan ini calonnya lawannya bukan Anies dengan Anies Baswedan dengan AHY, bukan. Kenapa? Karena KPK kan ini skenario sekarang dalam, coba kita amati dalam 1-2 hari ini katanya sih saya dengar kabar akan ada gelar perkara baru lagi. Ini udah keberapa ya Mbak gelar perkara, mungkin ke-9 atau keberapa gitu ya. Yang sebelumnya ada 8 katanya ya. 8. Jadi oke, setiap yang kita tahu ada 8. Ini kalau ada gelar perkara lagi itu yang ke-9 itu kemungkinan statusnya itu akan ditingkatkan menjadi penyelidikan menjadi penyidikan. Kan begitu ya. Kalau sudah menjadi penyidikan itu berarti ya ada tersangkanya gitu loh Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau kemudian dari sikap balelonya pimpinan KPK terhadap Dewan Pengawas ini kan saya kira pasti dia punya backing kuat dong. Dia mana berani dia menentang, bagaimanapun secara hierarki Dewan Pengawas itu kan di atas dari pimpinan KPK gitu ya. Kalau sekarang KPK tetap ngotot mengabaikan rekomendasi Dewan Pengawas dan menyatakan bahwa ini nggak ada batas waktu, saya kira ini menjadi serius ya. Jadi kita bisa saja dalam 1-2 hari ini, mungkin saja kalau skenario mulus, kita akan mendengar ada peningkatan status Formula E dari penyelidikan ke penyidikan gitu Mbak ya. Apa ini pentingnya? Ya kalau sudah jadi penyidikan ya itu masih harus ada tersangkanya. Siapa tersangkanya? Anies Baswedan kan gitu. Dan kalau Anies Baswedan menjadi tersangka kan berarti dia tidak bisa maju dalam menjadi calon dalam Pilpres yang akan datang. Itu lebih aman skenario-nya gitu. Kalau kemudian Pak Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo dan yang dihadapi bukan Anies Baswedan. Itu saya kira itu paling aman gitu loh Mbak. Itu yang kelihatannya skenario ini tadi, kenapa saya sebut tadi puzzle gitu. Kalau tadi yang kita sebut bahwa Hasto itu sedang terus mendowngrade bahkan memblack campaign Anies Baswedan, itu skenario jika Anies tetap maju ya gitu ya, jika dia tidak bisa dijerat. Tapi sebenarnya yang jauh lebih serius lagi adalah skenario mentersangkakan Anies gitu. Dengan cara ini, ya mereka nggak perlu kerja keras lagi. Udah pasti nanti Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo yang akan jadi presiden. Itu Pak, ini mosaiknya sekarang udah terbentuk gitu sekarang. Gambaran udah jelas nih petanya sekarang gitu. Iya, dan kenapa Anies masih terus juga dikejar untuk ditersangkakan? Karena memang kalau seandainya berhadapan head to head, itu masih riskan sekali Anies untuk masih riskan. Iya, Apalagi banget gitu. Jadi ini memang misalnya kan itu ada upaya-upaya untuk memasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa kan gitu, berkaitan dengan Jawa Timur ini kan gitu. Nah, ini pun saya kira itu jangan salah, itu faktor juga, faktor apa kalau dalam statistik apa, faktor determinan gitu ya Mbak disebutnya ya. Iya. Jadi sebenarnya Jawa Timur itu adalah pertaruhan, dan kemudian kemarin kita bisa melihat kedatangan Anies ke Jawa Timur, ke Surabaya dan kemudian ke Sampang itu adalah sebagai test the water gitu ya, bahwa dia pergi ke sana tanpa ada Khofifah pun ternyata itu menjadi lautan manusia, disambut dengan meriah, dan kemudian kita bisa melihat mana media yang memberitakan itu dan mana media yang tidak. Dan kita bisa melihat, saya terus kemudian menelusuri berbagai media tersebut Mas Hersu. Media yang membuat survei dan kemudian juga melihat
membuat berita survei dari lembaga survei lain. Jadi media tersebut membuat survei dan media tersebut juga memberitakan dengan gencar hasil survei dari lembaga survei begitu ya, yang bukan media. Itu kemudian tidak memberitakan dan tidak memakai diksi. Misalnya Anies disambut meriah, misalnya Anies disambut ribuan pendukungnya, atau ada lautan manusia di sana. Dia sama sekali tidak membuat itu. Jadi dia hanya bahwa misalnya Anies melakukan kunjungan ke Jawa Timur dan Madura, that's it gitu. Dan sementara media yang lain itu membuat seperti saya sebutkan misalnya Liputan 6 itu membuat berita bahwa disambut luar biasa di Jawa Timur, ada Oke Zone misalnya, dia membuat berita juga yang seperti itu, seperti Radar gitu ya, grup dari Radar begitu juga membuat berita yang seperti itu begitu. Jadi apa yang terjadi di lapangan memang diberitakan positif seperti yang ada di lapangan begitu. Jadi tidak mendowngrade dan tidak melakukan pelintiran gitu atau spin. Nah, dari situ saja kita sudah melihat ini permainan memang juga melibatkan media, Mas Hestu, tidak hanya sekedar mainan di antara mereka sendiri. Inilah yang harus kita waspadai. Dan kemudian kenapa Anies kemudian harus masuk ke situ? Karena memang test the water-nya Anies di berbagai tempat ini memang ya salah sendiri kenapa sukses begitu ya. Kenapa disambut ribuan dan puluhan ribu orang. Ini semakin mengkhawatirkan dari pihak rezim. Ya, mari kita berikan gambaran peta ini kan sebenarnya pertempuran Pilpres itu kita mesti sebut itu di Jawa. Jawa itu 61% atau 62% kalau tidak salah ya. Dan suara terbesar itu kan ada di Jawa Barat, Jawa Timur yang nomor 2, yang ketiga Jawa Tengah, gitu ya. Oke, ada Jogja dan sebagainya, nggak terlalu besar. Banten, Jakarta ada gitu tuh. Relatif itu saya kira seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat itu pasti akan bisa dikuasai oleh Anies Baswedan gitu ya. Kalau kita lihat fenomenanya belakangan ini. Nah, dengan peristiwa, dengan kunjungan Anies Baswedan yang cukup meriah di Jawa Timur, ini kan menimbulkan pertanyaan juga, tanda tanya buat mereka, wah ini bisa serius nih kelihatannya di Jawa Timur gitu. Meskipun Anies masih sangat berat, masih harus berjuang keras untuk Jawa Timur itu. Makanya kemudian kelihatan sekali kan Nasdem itu sebenarnya ngotot inginnya Khofifah Indar Parawansa kan yang dipasang itu. Dan jangan lupa loh pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut dan itu dan kedekatan dengan Indar Parawansa itu bagian dari mungkin juga bagian dari itu juga yang dibicarakan kan gitu. Nah, terus kedua berikutnya itu Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu kan kita dulu yakin kalau Ganjar berani maju tanpa PDIP itu selesai dia di Jawa Tengah gitu ya. Tapi sekarang dengan katakanlah ini opsinya Prabowo Ganjar, mereka akan menjadi sangat kuat di Jawa Tengah. Tetapi jangan lupa, mari kita lihat lagi pilkada Jawa Tengah tahun 2018. Ketika pada waktu itu Ganjar Pranowo berhadapan dengan Sudirman Said yang newcomer di Jawa Tengah. Tapi suaranya kan itu waktu itu all out, Ibu Megawati turun, Mbak Puan turun. Dan suaranya dia nggak terlalu signifikan, ya tidak menang telak gitu. Selisih saya lupa angkanya 57 berapa gitu kalau saya pokoknya nggak sampai 60% suaranya Ganjar di sana kan gitu. Dan pada waktu itu padahal Ganjar berpasangan dengan Tat Yassin ya putra Mbah Maimun. Jadi bagaimanapun ini anunya NU besar ya. NU cukup besar walaupun Pak Sudirman Said di berpasangan dengan Ida Fauziah sekarang jadi menaker NU juga. Tapi saya kira kalau head to head antara Tat Yassin dengan Ida Fauziah pasti jauh lebih besar dari Tat Yassin. Nah sekarang keluarga Mbah Maimun ini sudah mulai terutama kakaknya Tat Yassin itu kan sudah mendukung Anies Baswedan gitu ya. Terus dan Tat Yassin saya dengar tahun ini dia tidak akan maju lagi menjadi kandidat gubernur atau wakil gubernur, katanya maju di DPD. Artinya dia netral. Jadi Jawa Tengah pun ini kalau tidak hati-hati, meskipun kita tetap ngomong bahwa pasti Ganjar kalau diusung PDIP tetap akan kuat di Jawa Tengah. Tetapi kalau tidak hati-hati bisa terjadi terulang seperti Pilkada 2018 kalau Anies Baswedan bisa mengulangi jejaknya Sudirman Said pada tahun 2018 saja. Dan jangan lupa sekarang Sudirman Said kan ada sebagai tim dari Anies Baswedan. Ini bisa berantakan memang skenario-nya gitu. Jadi paling aman memang Anies jadi tersangka. Itu yang paling aman gitu. Dan itu peran KPK sangat besar. Apakah kemudian Anies nanti akan dibui? Nggak perlu sampai dibui. Yang penting jadi tersangka dulu. Karena apa? Karena yang penting tidak bisa maju. Tidak mendaftar sampai bulan November ya setidaknya gitu kasusnya ya. Jadi kan tersangka dulu sampai bulan November ketika pendaftaran Oktober atau November ya pendaftaran presiden itu ya. Oktober kalau tidak salah, 19 Oktober, saya lupa. Antara Oktober. Saya lupa. Memang kalau tidak Oktober November itu Mas. Ya. Pokoknya sampai pendaftaran itu dan setelah itu nanti kemudian
dianggap bahwa oh ternyata nggak ditemukan fakta yang kuat, ya di SP3 saja karena dengan undang-undang KPK yang baru. baru sekarang itu bisa dilakukan SP3. Itulah kira-kira yang saya kira kalau kita melihat seluruh rangkaian pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, Pak Luhut satu panggung dengan Ibu Mega, Anies Baswedan melakukan keliling di Jawa Timur, kemudian KPK Hasto melakukan downgrade terhadap Anies, dan KPK ngotot terus melanjutkan Formula E. Itu mozaiknya dari puzzle-puzzle yang terjadi dalam sepanjang 3 hari terakhir pekan yang lalu gitu, Mbak. Betul, betul. Dan ini semua sebetulnya sudah merupakan satu rangkaian dan antisipasinya sudah dilakukan dari sejak jauh-jauh hari. Yes. Jadi dari sejak misalnya salah satunya bagaimana ada revisi Undang-Undang KPK. Dan kalau sekarang KPK memang kalau orang bilang KPK, oh tidak, KPK masih independen. Itu memang sudah tidak bisa independen. Dari sejak ketika revisi Undang-Undang tersebut membuat pegawai KPK itu menjadi ASN. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang ada di bawah pemerintahan gitu ya, yang sudah menjadi ASN bisa dapat clear independen gitu tanpa ada tekanan, tanpa ada perintah di atasnya. Jadi memang sebetulnya ini sudah merupakan suatu rangkaian antisipasi dari sejak sebelum-sebelumnya. Begitu juga perubahan dari KPK yang tadinya tidak boleh dia membekukan sebuah perkara begitu ya, tidak boleh karena artinya KPK itu main-main. KPK itu harus kalau memiliki perkara itu dari sejak awal dia harus tahu betul bahwa orang ini memang betul-betul bersalah begitu. Jadi tidak boleh orang itu kemudian bisa dibebaskan. Nah, itu yang membuat KPK menjadi berat. Itulah makanya dia mendapatkan wewenang dia untuk menyadap dan sebagainya adalah dalam rangka itu. Dan juga perkara-perkara besar. Tapi kemudian di downgrade undang-undangnya menjadi ya KPK bisa saja membebaskan yang tadinya tersangka kemudian ya nggak jadi karena perkaranya tidak kuat dan sebagainya, barang buktinya tidak valid dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian memang kalau dikatakan KPK dilemahkan dalam tujuan inilah salah satunya begitu Mas Heru. Jadi bagian arah politik saja, bisa bagian jadi tawar menawar saja. Jadi jangan kaget kalau dalam beberapa hari terakhirnya akan ada peristiwa-peristiwa besar berkaitan dengan Pilpres 2024. Saya kira tugas kita menyusun puzzle gitu sudah jadi gambar yang utuh ya Mbak ya. Jadi semua saya udah cukup tuntas Mbak. Silakan kalau Anda mau nambahkan puzzle-puzzle lain para viewer kita ya. Tapi itulah yang menjelaskan mengapa kok tiba-tiba Ibu Mega bisa duduk satu panggung dengan Pak Luhut, kenapa bertemu di istana dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi, kenapa Pak Prabowo di endorse, ditenteng kemana-mana sama Pak Jokowi. Sekarang sudah mulai tergambar semua. Ya, dan satu lagi, kenapa KPK kok begitu, tadi kata Mas Ersu, KPK begitu yakin begitu ya, bahwa kalau seandainya Pak Anies ini ditersangkakan begitu, dan kemudian tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada riot, tidak akan ada protes. Ya mungkin kita perhatikan juga, ini mengenai lembaga survei juga. Survei betul, ya betul. Ya, bagaimana lembaga survei berkata pada akhir-akhir ini dan mungkin pada saat-saat ini juga sedang digodok lagi untuk menggiring opini ke arah sana. Yes, bahwa kalau terjadi apa-apa pada Anies Baswedan atau bahkan penundaan pemilu sekalipun itu masukan dari lembaga survei rakyat itu tidak akan bermasalah. Ya salah satunya yang disarankan mungkin nanti digelontor dengan BLT dengan apa dan bansos lain. Nah kira-kira begitulah yang terjadi. Yang ribut kan hanya kelas menengah saja gitu dan kelas menengah kita ini kan kelas menengah semu juga yang yang gampang statusnya turun menjadi kelas menengah bawah lagi gitu ya. Oke, lagi saya kira kita mesti ngakhiri perbincangan kali ini ya Mbak Agi ya. Kita sampai ketemu lagi besok ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Agi Beta dan Mas Hersu. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% ya Mas Hersu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.